Oke ya, kita akan melanjutkan diskusi kita ya, kuliah kita yang pertama cukup lama ya, hampir udah sebulan lebih ya. Nah, jadi saya sedikit flashback lah ya, apa yang setelah kita pelajari. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa referensi-referensi yang digunakan, kemudian apa itu formulasi persoalan optimisasi yang terdiri umumnya dari tiga, satu fungsi tujuan atau biasa kalau dalam bahasa Inggris itu mereka menyebutnya objective function, ya objective function. Kemudian skala penting adalah variabel keputusan. Variabel keputusan itulah yang akan dicari nanti dalam upaya optimisasi. Kadang-kadang disebut dengan variabel design. Misalnya carilah nilai X. X-nya apa? X-nya bisa harga, bisa jumlah panel, bisa apa macam-macam bentuknya tergantung persoalan yang sedang kita coba selesaikan. Kemudian juga kendala, tetapi ada formulasi itu dengan kendala, ada yang tanpa kendala. Jadi pertemuan pertama sebelum itu kita sudah mengenal fungsi tujuan, variabel keputusan atau variabel design, fungsi kendala. Fungsi kendala ini biasa juga disebut constraint, constraint atau batasan-batasan. Karena kita tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin mengoptimalisasi sesuatu itu tanpa ada batasan. Misalnya ingin menaikkan daya, tentu batasannya apa? Batasannya dana misalnya. Nah itu variabel-variabel yang harus diperhitungkan gitu, terkait hal itu. Nah kita tahu juga, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk kriteria optimalitas itu umumnya untuk metode-metode konvensional atau metode-metode berbasis kalkulus itu terdiri dari dua tahapan. Pertama syarat perlu, kedua syarat cukup gitu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas yang variabel tunggal, variabel variabel tunggal seperti ini ya. Kita ada contoh juga waktu itu bagaimana apa yang maksud dengan variabel tunggal? Variabel tunggal itu misalnya seperti ini, maksimumkan P sama dengan I kali R ya, maksimumkan P I kali R. Nah, sekarang kita bisa buka lagi itu sehingga menjadi V dibagi R besar tambah kecil kali R gitu ya, kuadrat kali R dan seterusnya sehingga didapatkan fungsi tujuan seperti ini. Karena kita ingin memaksimumkan daya tadi dari generator DC tadi. Nah, yang menjadi variabelnya adalah di sini adalah R, R kecil. Nah, jadi yang lain itu konstanta. Apa artinya itu? Jadi konstanta ini kita ketahui tegangan, kita ketahui tahanan dalam, kita ketahui R besar ini tahanan dalam. Nah, R ini beban. Nah, pertanyaannya adalah berarti menjadi variabel keputusannya untuk memaksimumkan daya ini adalah berapa nilai tahanan dari beban itu sehingga daya yang dihasilkan itu maksimum. Nah, itulah kurang lebih seperti itulah. Makanya variabel tunggal cuma satu di sini. Sedangkan yang lain nanti diketahui. Kurang lebih seperti itu sehingga kita dapatkan kemarin bentuknya seperti ini. Syarat perlu itu adalah turunan pertama. Dalam turunan pertama kita akan mendapatkan nilai berapa gitu ya, nilai kandidat solusi. Berarti karena kita cari adalah R kecil, maka R kecil itu berapa? Dalam hal ini R kecil itu sama dengan R kita dapatkan itu. Nah, baru kita turunkan kedua kalinya atau yang kita sebut dengan syarat cukup. Ya, syarat cukup. Nah, kita dapatkan ini. Nah, silakan nanti diulang kembali. Akhirnya kita dapatkan daya maksimum adalah ketika V kuadrat dibagi 4R. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, dengan apa? Dengan hasil bahwa R kecil itu tahanan beban harus sama dengan tahanan dalam. Itulah daya maksimum dihasilkan. Nah, untuk mencari turunan ini kalian juga bisa berbantu dengan MATLAB. Misalnya contoh, misal saya tadi supaya cepat tadi saya bikinkan sedikit ya MATLAB-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kalian gunakan ini simple seperti ini aja, kelihatan nggak ada ya? Nah, RR ya kita bikin simbolnya, ada RV kita gunakan. Kemudian fungsinya apa tadi? Ya ini R kali V kuadrat tadi kan dibagi R kuadrat tambah 2R besar dan kecil. Nah, kita turunkan kalau Bapak Ibu agak
masih lupa turunan sebagainya, bisa diturunkan manual. Tetapi kadang-kadang kalau fungsinya panjang agak repot juga. Maka gunakan fungsi di MATLAB saja nanti. Ini sehingga dapat turunan pertamanya. Dan turunan pertama ini kita cari solusinya, kandidat solusinya. Maka kita dapatkan satu atau dua gitu, tergantung dari order derajat tertinggi dari persamaan tersebut. Kalau pangkat 2 berarti kan ada 2 maksimum solusi. Kalau pangkat 3 berarti kemungkinan ada 3 kandidat solusi. Jadi kalau pangkat terbesarnya misalnya pangkat 3 gitu ya, nah itu kemungkinan ada 3 solusi. Kalau pangkat 2, 2 solusi. Kalau 1 pasti 1. Nah, ini syarat cukup. Kemudian syarat perlunya kita bisa turunan keduanya ya. Nah, sekarang kita lihat V-nya berapa, R-nya berapa, P-max-nya berapa. Ketika misalnya kita taruhnya V-nya bisa 24 volt lah, R-nya tekanan dalamnya misal 100. Ini sembarang ya nilai ya, tidak ada cuma hanya itu menguji. Jadi kalau kita run itu kita langsung dapatkan turunan pertamanya ya, yang adalah ini ya, turunan pertamanya yang adalah ini ya. Kemudian turunan keduanya ini ya, yang adalah ini nih, yang panjang. Kan lumayan juga nih nyarinya nih. Kalau Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibantu dengan misalnya contohnya MATLAB gitu. Bahkan bisa diplot data-datanya, apakah data 2 dimensi atau 3 dimensi dengan mudah. Kita dapatkan P-max-nya kurang lebih seperti ini ketika kita masukkan angkanya. Jadi kalau kita masukkan angkanya di sini, nilai V dan R tadi, V sebesar 24 tadi ya, V sebesar 24, R 100 itu pasti hasilnya seperti ini kurang lebih. Ya, kita masukkan seperti ini. Nah, itu kita berbantuan tools ya. Ada banyak tools sebenarnya, tergantung dari persoalan optimasi yang kita hadapi. Oke, nah ada juga ini seperti ini. Ini bisa juga, ini kan lumayan panjang nih kemarin kan. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke MATLAB nih. Langsung kita dapatkan, karena lumayan juga cari misalnya pangkat 6 ini kan. Nah, ini kita bisa dapatkan nih. Ya. Ada saya bikin tadi ya, sebentar. Saya misalnya ada. Nah, ini kan ada kan. Ini pangkat 3. Nah, ini tinggal ganti aja persamaannya nanti. Ini ganti aja persamaannya, akan didapatkan dengan mudah gitu. Ini 5 pangkat A ini dia yang barusan, coba ya. Oke. Nah, kita dapatkan. Nah, ini 30, ini turunan pertamanya 30x pangkat 5 dan seterusnya. Sedangkan rootnya, akarnya itu ada beberapa. Nah, ini kandidat solusinya. Jadi dalam hitungan detik kita bisa langsung dapatkan ini nilai-nilainya ya. Langsung kita bisa dapatkan nilai-nilainya. Kemudian kita turunkan kedua, pakai itu lagi bisa. Sehingga tidak ada alasan bahwa kita tuh sulit untuk menurunkannya. Nah, kalau kita menurunkan manual bisa juga, tidak masalah. Jadi minggu lalu kita sudah membahas itu, kecuali MATLAB-nya. Nah, kemudian persoalan variabel tunggal waktu itu kita bahas, kemudian tanpa kendala gitu ya. Nah, hari ini multivariabel juga sudah kita bahas minggu lalu, bukan minggu lalu, pertemuan pertama. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengalih Lagrange. Jadi optimalisasi persoalan variabel jamak multivariabel dengan kendala persamaan. Jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari itu kendalanya multivariabel. Multivariabel artinya apa? Ada beberapa variabel keputusan yang harus kita pertimbangkan, lebih dari satu. Itu disebut multivariabel. Ya. Nah, sebelumnya tanpa kendala. Nah, sekarang itu dengan kendala gitu. Nah, dan kendala tekniknya kita gunakan pengalih Lagrange. Ya. Jadi pada metode ini konsep sederhananya kurang lebih seperti ini. Jadi satu variabel tambahan yaitu lambda, ya, lambda itu kita tambahkan, ya. Misalnya bentuk original, bentuk asli dari formulasi ini misalnya seperti ini. Minimisasi fungsi f, entah fungsi f ini apa gitu ya. F sama dengan 2x1 kuadrat tambah 3x2 kemudian tambah x1 kali 5x2 kuadrat dan sebagainya. Nah, ini kan ada dua variabel x1 x2. Nah, kendalanya terpisah. Nah, kendalanya harus misalnya 3x1 tambah x2 sama dengan 2x1 tambah 2x2 sama dengan 3. Nah, ruas kanan 3 ini tidak boleh 3. Harus pindahkan ke
ruas kiri ke sisi sebelah kiri sehingga dia sama dengan 0. Jadi bentuk standarnya harus sama dengan 0. Nah, kita punya fungsi tujuan, kita punya fungsi kendala. Nah, dalam teknik pengalilan kerang ini, itu kita transform bentuk ini ke dalam fungsi yang tanpa kendala. Kurang lebih seperti ini. Jadi, minimisasi L. L ini adalah fungsi Lagrange sama dengan fungsi aslinya ditambah lambda G. Nah, ini fungsi kendala. Walaupun dia menjadi satu begini, itu tidak akan mengubah bentuk aslinya. Gitu. Nanti ada tekniknya ya. Jadi gampang, kita tidak pusing ketika kita mempertimbangkan kendala karena lebih dari dua variabel. Lebih dari satu variabel. Jadi sini kita ada variabel tambahan yang disebut dengan lambda. Lambda ini gunanya apa? Jadi lambda ini nanti gunanya untuk fleksibilitas. Misalnya kendalanya ternyata nambah 3 atau 3 poin atau 4 poin. Nah, kita tidak perlu menghitung lagi dari awal. Lambda ini terkait dengan hal tersebut nanti ada hitungannya ketika kendala bertambah sekian atau berkurang sekian, maka pengalinya berapa gitu. Tinggal dikalikan dengan lambdanya. Gitu ya, itu untuk fleksibilitas. Tapi kita masuk dulu ke pengaliran kerang ya. Nah, sama itu. Pertama-tama adalah secara perlu. Nah, jangan langsung kaget ini ya bentuknya. Aduh Pak, kayaknya ribet Pak ya. Ini sebenarnya sederhana. Ya, relatif ya sederhananya. Nah, maksudnya gini, ini adalah turunan pertama sebenarnya. Beda dengan yang variabel tunggal. Kalau variabel tunggal itu turunkan terhadap langsung variabelnya, cuma satu variabel. Karena ini 3 variabel, maka kita melakukan turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Berarti kita turunkan terhadap pertama fungsi yang sama itu kita turunkan terhadap variabel yang pertama, dapatlah sama dengan 0 ini ya. Kemudian yang kedua kita turunkan terhadap variabel yang kedua, kemudian kita turunkan terhadap variabel yang ketiga. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana, cuman ini mungkin ya delta kecil L ini lambang turunan sebenarnya. Turunan L terhadap X1, di mana variabel yang ada sebenarnya ada 3, tapi diturunkan terhadap X1. Jadi kita dapatkan turunan L terhadap X1 ya lambda ya, yang ini kita turunkan terhadap X1, ini kita turunkan terhadap X1 ya, lambda gitu do G ya dibagi do X1. Ini bukan dibagi, ini simbol dari turunan ya. Berarti artinya apa? G diturunkan terhadap X1. Itu kita samakan dengan 0. Nanti ada contohnya ya habis ini. Kemudian L diturunkan terhadap X2. Ya, fungsi Lagrange ini turunkan terhadap X2, kita dapatkan ini terhadap X2. Ini fungsi yang sama. Ya, fungsi yang sama. Oh, sorry, ini F ya. Sorry, ini F. Ini F ini. Yang ini, sorry. Ini F ya. Bukan Lagrange. Ini F. Ya. F turunkan. Oke. Nah, ini lambda turunkan terhadap lambda kita dapatkan kurang lebih nilainya seperti ini. Ya, sama dengan 0. Artinya ketika keturunkan G, ketika turunkan terhadap lambda, ini lambda, artinya sebenarnya turunannya adalah G itu sendiri gitu. Jadi tidak usah dihitung. Langsung dapat G itu sendiri, samakan dengan 0. Ya. Nah, kemudian syarat cukupnya apa? Nah, ini agak sedikit ribet. Itu cara Hancock. Cara Hancock ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini L11. L11 artinya apa? L11 ini berarti L ini diturunkan terhadap variabel pertama, diturunkan lagi terhadap variabel pertama. Jadi 2 kali. Dikurangi 1 notasi Z. Z ini belum kita cari. Yang penting itu variabel yang kita taruh di situ. Nanti kita cari itu Z itu positif, negatif atau bagaimana gitu. Ya. Nah, kemudian L12 artinya apa? Fungsi Lagrange diturunkan terhadap variabel X1, kemudian diturunkan terhadap variabel X2 gitu. Ya. Kemudian L13 diturunkan terhadap X1, kemudian diturunkan terhadap yang variabel ketiga, berarti diturunkan terhadap lambda. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, dapat ini simetrik ya. 21 artinya turunkan terhadap X2, diturunkan terhadap X1. Ini agak panjang sih, tapi konsepnya sebenarnya diturunkan terhadap ini terstruktur dengan rapi ya, turunkan terhadap X1, turunkan terhadap
X2, turunkan terhadap X2, turunkan terhadap X2 untuk L22 dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau G ini adalah menunjukkan kendala keberapa. Jadi kalau kendala cuma satu ya G1 aja. Variabelnya ada 3 berarti G11 kendala 1 diturunkan dari X1, G12 kendala 1 diturunkan dari X2, G13 kendala 1 diturunkan terhadap variabel ketiga yaitu adalah lambda. Nah, dari ini semua nanti kita cari determinannya. Jika Z negatif, maka fungsi tujuan itu maksimum. Itu buktinya bahwa fungsi tujuan itu maksimum. Jika Z positif, maka minimum. Kalau di variabel tunggal sebelumnya, kita carikan turunan jika nanti turunan keduanya atau turunan genapnya itu ketika kita masukkan nilai yang kita dapat di yang pertama waktu turunan pertama itu berarti kalau kita dapatkan positif maka variabel tersebut membuat sistem itu minimum atau fungsi tujuan itu minimum. Kalau kita dapatkan negatif menjadi maksimum, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalnya cari dimensi sebuah kaleng yang berbentuk silinder dengan bagian atas dan bawah dibuat oleh lempeng logam untuk maksimal volume di mana bahan logam digunakan untuk luas permukaan total adalah A0 sama dengan 24 pi dengan asumsi bahwa ini fleksibel. Jadi pokoknya bisa digunakan secara luas apakah dipotong ataukah apa, pokoknya 24 pi luas lempengannya ya, 24 pi. Nah, solusinya adalah karena kita bicara tentang tabung gitu ya, bentuk silinder, artinya kok silinder itu kan berarti ada bagian atas bulat gitu ya, bawah bulat, kemudian dindingnya bulat. Jadi maka kita harus hitung luasnya. Pertama kita artinya apa? Memaksimalisasi volume. Volume kan X1 misalnya R ya, R, X2 itu panjang kaleng. Jadi X1 itu R, R-nya dari lingkaran itu, X2 itu panjangnya. Jadi volume adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat, jadi luas dari atas dikali panjang. Nah, panjang ya, panjang silindernya. Nah, karena kita bentuk X1, X2, maka kita representasikan sebagai X1, X2 juga. Jadi R ini kita ganti X1, T atau tinggi dari silinder itu kita ganti dengan X2. Maka pi X1 kuadrat kali X2. Inilah yang kita ingin maksimalisasi. Jadi bentuknya bagaimana, jari-jarinya berapa, tingginya berapa, sehingga volume maksimum. Oh gampang Pak, mungkin kita bikin aja jari-jarinya sekian, ini sekian. Belum tentu, enggak segampang itu. Kita bisa melakukan 1000 kali try and error. Bisa mungkin setelah 1000 kali itu belum dapat juga. Nah ini kita cukup menggunakan metode ini, sehingga kita mendapatkan langsung nilai yang valid gitu. Ya, berapa X1, berapa jari-jarinya, berapa tingginya, sehingga volume dalam kaleng itu adalah maksimum. Nah, ini biasa juga digunakan ketika kita misalnya untuk untuk mengisi kontainer. Ya. Jadi berapa supaya dimensinya itu supaya maksimum, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kendalanya adalah apa? Kendalanya adalah luas permukaan total adalah 24 pi. Artinya apa? Berarti kita harus menghitung luas atas, luas bawah, luas lingkaran atas, luas lingkaran bawah, sama luas dindingnya. Ya, luas dindingnya. Nah, luas atas kan pi R kuadrat atau pi X1 kuadrat atas. Nah, cuman kan ada dua ya, atas dan bawah. Maka kita kalikan dua ini. Berarti luas lingkaran atas, luas lingkaran bawah itu sudah kita cover di sini. Ditambah luas lempengan badannya, silinder itu. Kalau kita buka itu, kita berarti harus hitung kelilingnya. Kelilingnya artinya panjangnya gitu. Panjang kali tinggi, itu adalah luas dari dindingnya. Berarti kelilingnya adalah 2 PR. Ya, kita dapatkan. Nah, itu panjangnya. Kalau kita buka, kalau kaleng kan gini, kalau kita buka kan dia sebenarnya persegi panjang dia kan. Tinggal diputar gini. Nah 2 PR kali tinggi. Nah, maka kita dapatkan itu sama dengan 24 pi kendalanya ya. Nah, oke, nah fungsi Lagrange. Nah, ini berarti ini pi X1 kuadrat X2 ini ditambah lambda ya, ditambah lambda dikali kendalanya. Maka secara perlu diturunkan terhadap ini saat fungsi Lagrange diturunkan terhadap X1, kita dapatkan ini sama dengan 0.
lambda diturunkan X2, ini turunan parsial namanya. Kita turunkan terhadap X1 dulu, karena ada 3 variabel, turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X2, turunkan terhadap lambda. Kalau untuk turunkan terhadap lambda, kalian tidak perlu hitung, langsung nilai ini aja masuk. Ya, nilai kendala ini masuk, kan turunkan terhadap lambda. Berarti nilai inilah masuk ke sini, sama dengan 0. Nah, dari sini, maka kita cari nilai X1, X2, dan lambdanya itu berapa. Itulah kandidat solusi. Jadi, sekali lagi, itu kandidat solusi. Belum pasti itu solusi. Diujinya mana? Di syarat cukup tadi. Ya. Nah, lambda sama dengan kita dapatkan, kalau kita ambil ini ya, lambda sama dengan berapa, ini lambda sama berapa, kita samakan gitu ya. Maka kita dapatkan lambda itu sama dengan min X1, X2 dibagi 2X1 tambah X2, itu sama dengan min setengah X1. Ini tidak perlu saya anukan ya. Ini saya rasa sudah dicoba-coba bisa ya. Kemudian X1 sama dengan setengah X2. Nah, kita dapatkan X1, kalau kita masukkan tadi A0 sama 24pi, maka kita dapatkan X1 sama dengan A0 per 6pi pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya akar ya. Berarti akar dari A0 dibagi 6pi. X2 itu sama 2A0 dibagi 3pi, dan lambda itu bintang itu sama dengan min ya, A0 kali 24pi atau akar darinya. Oke. Nah, sekarang didapatkanlah maksimum dari volume itu adalah kurang lebih A0 pangkat 3 dibagi 54pi. Nah, jadi tergantung A0-nya. Jadi kalau A0-nya berubah, nah, jadi kita buat ini menjadi umum. Jadi kalau A0-nya 24pi, oh saya mau ganti A0-nya 30pi, ini tinggal kita gunakan yang sama. Gitu. Akhirnya kita dapatkan bahwa X1 itu sama 2, X2 itu sama 4, lambda itu sama min 1. Ya. Dan fungsi tujuan atau volume maksimum adalah 16pi. Jadi kita dapatkan kurang lebih seperti itu. Nah, kita uji dengan syarat perlu. Kita uji dengan syarat cukup ini tadi ya. Nah, L11 artinya apa? Turunan pertama. Nah, ini kan turunan pertama ya. Ini kita turunkan lagi terhadap X1. L11 artinya L terhadap X1, kita turunkan lagi terhadap X1. Artinya 2pi X2 jadinya kan. Ditambah 4pi lambda ditambah 0. Ini kan karena tidak ada X1-nya, kalau turunkan terhadap X1 jadi 0. Jadi kurang lebih kita dapatkan ini. Ya. Kurang lebih kita dapatkan ini. Nah, kalau kita masukkan nilai X2, kita masukkan nilai lambda yang ini. Oke, maka kita dapatkan 4pi lah itu. Nah, L12 ini fungsi Lagrange 1 diturunkan terhadap X1 dulu, kemudian turunkan terhadap X2. Nah, mana kita lihat ya, ini turunkan terhadap X1 udah. Nah, turunkan terhadap X2. Nah, turunkan terhadap X2 berarti 2pi X1 ditambah, ini tidak ada X2-nya. Berarti 0, ini ada X2-nya 2pi lambda. Nah, inilah. Kurang lebih seperti ini. Nah, L12 itu sama dengan L21. Jadi yang L12, L21, nanti L13, L31 sama. 2pi lambda ini ya, sama dengan 2pi kalau kita masukkan angkanya. L22 0. Kenapa? Nah, kita lihat L22. Ini kan L2 nih. L2 diturunkan terhadap X2 lagi. Nah, karena tidak ada X2 sini, maka ini 0, ini 0. Jadi kalau pi X1 kuadrat diturunkan X2 dan tidak ada X2-nya, dia akan 0. Ya, begitu juga dengan ini. Oke. Nah, G11 berarti kendala pertama diturunkan terhadap X1. Nah, jadi kendala pertama tuh mana? Kendala pertama tuh yang ini. Atau ini ya, sama aja. Yang ini. Kendala pertama tuh turunkan terhadap X1. Nah, 4X1 tambah 2pi X2 sama dengan 16pi. Dan seterusnya kita dapatkan. Nah, kita susun seperti yang Hancock tadi ya. Kita susun seperti ini. L11 kurang Z, L22 kurang, dan seterusnya ya. Kita susun. Nah, kita dapatkan L11 kurang Z. Ya, berarti 4pi kurang Z. L22 kurang Z, berarti 0 kurang Z. L12 L21, L12 2pi, 2pi. Nah, ini G11 16pi ya. G12 4pi, ini 0 ya, 0. Memang sudah letakkan 0, tidak dihitung, memang 0. Di ujungnya adalah 0. Nah, 16pi ini G11, ini G12 sama. Ya, sebentar ini. Sebentar ya, ini mati.
Nah, oke, selanjutnya lagi. Nah, sekarang ini kita dapatkan determinannya adalah kurang lebih, ini kita samakan dengan 0 ya. Dapatkan determinan 272 pi kuadrat Z tambah 192 pi pangkat 3. Nah, kita dapatkan Z negatif. Sesuai dengan kriteria optimalitas yang kita sebutkan ini, ya, jika Z negatif, maka fungsi tujuannya maksimum. Jadi terbukti bahwa variabel yang kita dapatkan tadi itu X1 sama 2, X2 sama 4, lambda sama min 1 itu adalah membuat fungsi tujuan maksimum. Jadi tidak ada yang lebih maksimum dari ini. Tidak ada 16,1 pi, tidak ada. Jadi inilah yang paling maksimum, bisa diuji ya, metode ini valid. Oke. Tapi untuk kasus yang ini gitu, A0-nya 24 pi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena nilai Z negatif, maka titik X1 X2 terkait nilai maksimum dari F. Itulah kesimpulannya. Oke. Nah, kemudian bisa terjadi relaksasi. Ya, istilahnya itu relaksasi. Relaksasi itu apa? Ketika GX itu sama dengan 0 tadinya kan, tiba-tiba kita mau tambahkan B gitu. Wah, tidak 0. Atau tadinya batasnya 3 sama dengan 5, kita mau tambahkan 8 misalnya. Berarti kan tambah 3 B-nya ya. Maka relaksasinya adalah apa? Ini nilai fungsi tujuan tadi yang kita dapatkan ini. Nilai fungsi tujuan tadi kan kita dapatkan 16 pi ini. Ini akan terrelaksasi juga sesuai karena kendalanya itu berubah gitu. Jadi cara ngitungnya gimana? Berarti pertambahan untuk fungsi tujuan itu df itu adalah pertambahannya ya. Itu sama dengan lambda dikali db tadi. Jadi kalau db-nya misalnya contohnya misalnya ini carilah nilai maksimum fungsi ini ya dengan kendala dan seterusnya menggunakan metode Langgang, juga temukan efek perubahan sisi kanan kendala pada nilai optimum F. Nah, ini pokoknya hitungan ini sudah tahu lah ya, terhadap X1, X2, lambda dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan Z sama negatif, maka kita temukan bahwa itu akan memaksimalisasi nilai F. F-nya adalah 16,07. Oke ya, ini nilai maksimumnya. Nah, ketika kita misalnya melakukan pengencangan, artinya ada pengurangan. Misalnya kalau kita tadi konstrainnya adalah biaya, misalnya kita mencari nanti adalah konstrainnya adalah biaya atau apa, ternyata biayanya dikencangkan, batasnya itu makin kecil gitu ya, atau waktunya makin pendek gitu. Ini misalnya kurang 1, maka cara ngitungnya hubungannya dengan nilai fungsi tujuan itu adalah apa? df sama lambda kali db. Lambdanya 2, db-nya min 1, min 2. Jadi fungsi tujuan itu berkurang 2. Tadinya 16,07 ditambah df, karena df-nya minimum, minus 2, 16,07. Ini yang kita sebut terjadi pengencangan. Ya. Nah, kalau dia misalnya relaksasi dilakukan, misalnya ditambah 2, kalau pengencangan itu dikurang, kalau relaksasi atau pelonggaran itu ditambah, maka df sama lambda kali db 2 kali 2 4, maka fungsi tujuan itu bertambah 4, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita ngitung lagi dari awal, hitung Hancock dan seterusnya, tidak perlu. Oke. Nah ini berikutnya adalah modifikasi pengalihan Lagrange dengan syarat Kuhn-Tucker. Tapi saya lihat kalian sudah belajar nih, saya lihat di bahan Pak Bomo ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Yang berbeda adalah syarat Kuhn-Tuckernya aja. Jadi ini lumayan panjang sih. Jadi kalau salah sudah dibahas ya. Intinya apa? Ini ada contohnya waktu itu juga saya lihat di bahan kalian tuh di Google Classroom sudah dibahas ini. Nah intinya apa? Ini dicobakan, syarat Kuhn-Tucker dicobakan. Jadi syarat Kuhn-Tucker ini yang diujikan kepada formulasi ini. Artinya apa? Misalnya seperti ini kan, jika kita ambil ini didapatkan ini, kemudian kita uji lagi lambda 1, X1 dan seterusnya, kemudian didapat ini dan seterusnya. Kalau tidak memenuhi syarat Kuhn-Tucker itu dicari lagi variasi nilai berbeda. Misal persamaan 4 itu menunjukkan solusi di mana lambda 1 sama 0, X1 sama 50. Kasus 1 jika lambda 1 sama 0, diuji. Jadi misalnya ada 2 ya. Nah, diuji ini kemudian dapat ini. Ya, tapi memenuhi yang tadi kan, memenuhi
10 memenuhi, bagian 12 dipenuhi, tapi tidak dipenuhi syarat yang 7 yang 8. Maka dia harus ubah lagi lambda 3 dan seterusnya. Jadi diubah, melakukan iterasi, sehingga nanti didapatkan nilai yang optimal. Ya, nilai optimal. Nah, ini kalau salah sudah saya lihat sudah dibahas, jadi saya tidak perlu ulang ya. Kurang lebih seperti itu. Ini agak panjang sebenarnya yang saya katakan, tapi inilah ketika kita lihat bisa gunakan teknik ini dengan mudah, kita bisa pecahkan solusi-solusi yang memiliki fitur kurang lebih seperti ini. Nah, saya juga udah lihat metode pemukiran grafis sudah dipelajari, mungkin saya sedikit ulang ya, sedikit ulang. Nah, intinya formulasi persoalan itu bisa bentuk skalar dalam bentuk ya tulisan seperti ini ya. Bisa juga dalam bentuk matriks dia, ya. Nah, tapi saya yakin ini sudah pelajari sebelumnya, tinggal saya mengingat kembali nanti dengan contoh aja yang saya agak sedikit fokuskan ya. Nah, contohnya saya tidak tahu apakah sudah kalian dapatkan ini, ya contohnya. Nah, ini sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 2 jenis suku cadang menggunakan 3 buah mesin. Nah, melihat abstraksi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan pertama adalah sebenarnya menentukan variabelnya itu apa. Nah, bagaimana Pak menentukan variabelnya? Kita lihat dia nanya itu apa gitu. Ya, nanya itu apa? Pertama, kita lihat di sini ada pertanyaan terakhir yang kira-kira bentuk pertanyaan, kadang-kadang dia statement tapi sebenarnya nanya gitu. Jadi ini Anda juga. Nah, formulasikan persoalan pemrograman linear kasusnya jika keuntungan suku cadang A $50 dan suku cadang B $100. Berarti artinya apa? Artinya adalah variabel keputusannya adalah jumlah suku cadang A, kita anggap itu sebagai X1, jumlah suku cadang B itu kita anggap sebagai X2. Pertanyaannya adalah berapa jumlah suku cadang A atau berapa X1, berapa jumlah suku cadang B atau berapa X2 yang tepat sehingga tergantung ini maksimum nggak. Nah, kalau keuntungan pastilah maksimum sehingga fungsi tujuan itu maksimum. Dari sini udah kita bisa susun fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa? F sama dengan 50. Koefisiennya itu adalah harganya ya. Kalau di sini bicarakan 50 X1 ditambah 100 X2. Nah, kenapa? Karena kalau kita bayangkan, berarti kalau kita bisa jual 10 X1, berarti kan logika sederhananya 50 kali 10, berarti $500 lah untungnya. Nah, kalau kita bicara suku cadang B 100 X2, berarti kalau X2-nya 20, berarti artinya jumlah suku cadang yang dijual ada 20, berarti 20 kali 100, berarti $2.000 lah untungnya. Tapi apakah semudah itu? Tidak. Itu baru fungsi tujuan. Tentu ada kendala-kendala. Kendala-kendalanya di mana? Kendala-kendalanya adalah ketika memproses suku cadang tersebut. Nah, ini baru dijabarkan adalah dimaksud nanti di constraint atau fungsi kendala. Kalau kita lihat di sini, ternyata kita punya 3 mesin saja. Kita perlu 3 mesin, mesin bubut, mesin bor, dan mesin gerinda. Nah, batasannya apa? Ya, mesin bubut memerlukan waktu 10 menit, mesin bor memerlukan untuk suku cadang A ya, mesin bor 5 menit, mesin gerinda 2 menit. Nah, jangan terjebak di sini. Nah, berarti kita fokuskan, ini berarti bicara mesin. Berarti kita coba bicara mesin bubut dulu. Nah, jadi berpikiran bahwa nanti yang dijabarkan itu terkait dengan kedua variabel tadi, terkait suku cadang 1 dan suku cadang 2. Berarti artinya apa? Mesin bubut yang kita bicarakan ini harus terkait X1, harus terkait X2. Nah, apa yang mengkaitkan mereka adalah waktu. Di sini kan? Berarti apa? Berarti kita fokus mesin bubut dulu. Berarti kalau suku cadang A itu memerlukan waktu 10 menit untuk proses di mesin bubut. Berarti koefisiennya tadi kalau fungsi tujuan koefisiennya duit, ini koefisiennya waktu. Jadi 10 X1. Nah, berarti kita harus cari mesin bubut untuk suku cadang 2 mana? Kita cari ini. Sedangkan suku cadang B atau X2 itu mesin bubut memerlukan waktu 5 menit. Berarti 10 X1 tambah 5 X2. Artinya kalau kita produksi tadi 20 X2, berarti kan 20 kali X2-nya berapa gitu. 5 kali X2 ya.
Berarti kalau X2 sama 20 berarti 20 kali 5 berarti 100 menit kita butuhnya untuk X2. Begitu juga dengan apa? Mesin bubut ya. Kita misalnya butuh waktu 10 menit untuk satu ya, berarti 10 X1. Kalau X1-nya 1, 10 menit lah dia. Kalau X1-nya 2, nilainya 2, berarti 2 kali 10, 20. Kalau X1-nya sama dengan 3, berarti 3 kali 10, berarti 30 menit. Nah, jadi kita, berarti artinya apa? Untuk mesin bubut 10 X1 ditambah dengan 5 X2, itu sama dengan waktu maksimum mesin bubut boleh bekerja dalam 1 minggu. Berarti 2.500 menit per minggu. Berarti artinya apa? Karena kapasitas maksimum 2.500 menit per minggu, artinya apa? Berarti tadi 10x1 ditambah 5x2, 10x1 10 menit tadi ya, tapi kita tidak perlu menuliskan menitnya. 10x1 ditambah 5x2 itu lebih kecil sama dengan 2.500. Itulah batasan. Jadi kalau kita putuskan bahwa kita produksi nanti 200 X1, X1-nya sama 200 atau suku cadang A 200, suku cadang B 300, ingat, ini constraint terpenuhi nggak? Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa. Walaupun utuh untung sebesar-besarnya. Jadi harus memenuhi constraint ini juga. Begitu juga dengan pola pikir yang sama, kita bisa tahu itu mesin bor. Berarti ini untuk suku cadang A 5 menit, ya. Berarti 5x1. Untuk suku cadang B itu 10 menit, berarti 10x2. Berarti 5x1 tambah 10x2 itu lebih kecil sama dengan, kita lihat mesin bor mana ini. Berarti lebih kecil sama dengan 2000. Ya, dan seterusnya akhirnya kita dapatkan kurang lebih formulasinya seperti ini ya, formulasinya seperti ini. Oke, nah untuk yang lain, untuk inspektor lebih panjang lagi ceritanya ya, tapi saya rasa ini juga udah pernah sampaikan ya, mungkin saya lompati aja nih, ini agak panjang tapi intinya sama, jadi terpenuhi. Jadi pertanyaan di sini kurang lebih, saya pengen inspeksi perusahaan saya gitu ya. Ada beberapa kita udah bisa prediksi bahwa ada inspektor yang expert, dia tingkat akurasinya itu 98%, tingkat kesalahannya itu cuma 2%. Sedangkan inspektor level di bawahnya itu tingkat akurasinya 95%. Kemungkinan error itu 5% dia dalam mengecek gitu ya. Nah, setiap kesalahan itu berbuah apa? Berbuah duit lah, bisa dikonversikan ke duit. Ketika itu bisa dikonversikan ke duit, dan akurasi bisa dikonversikan ke duit, maka kita bisa tentukan berapa inspektor tingkat 1 dan berapa inspektor tingkat 2 yang perlu kita hire gitu, untuk persoalan kita, sehingga duit yang kita keluarkan adalah minimum. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini bisa dilihat nanti sampai apa ini pembayarannya, inspektor itu berarti $5 per jam, inspektor 2 itu $4,5 per jam ya, kurang lebih. Akhirnya kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Ketika kita sudah dapatkan seperti ini, udah tenang ini, itu artinya 80% sudah bisa. Yang paling susah itu memformulasikannya, tetapi mencari solusinya gampang sekali. Ini persoalan pemrograman linear dengan menggunakan program MATLAB bisa sih ya, tapi paling banyak menggunakan misalnya Lindo. Jadi Lindo ini kita running, kita kejap mata udah keluar langsung nilainya gitu hasilnya ya. Tetapi yang kita masukkan ya ini, artinya apa? Mencari ini yang lumayan. Jadi perlu. Jadi kalau solusinya gimana? Tinggal kita masukkan ini, udah langsung keluar hasilnya hitungan detik gitu ya. Jadi tidak susah. Itu pakai program Lindo ya. Nah, contoh ketiga misalnya pembangkit listrik tenaga uap misalnya. Nah, ini kan misal kita bisa jual gasnya, kita bisa jual listriknya. Pertanyaannya misalnya kita asumsikan harganya sekian. Untung mana? Untung jual gas tekanan rendah banyak, atau yang bertekanan lebih banyak, atau lebih bagus produksi listriknya lebih dibanyakin gitu. Tergantung harga gas dan harga listriknya gitu kan. Jadi hitung-hitungan gitu. Mana yang lebih untung? Tentu kalau kita bicara untung, tentu formulasi adalah maksimum ya, maksimumkan keuntungan kurang lebih seperti itu. Kalau di sini kan uap tekanan uap 15.000 kg per jam itu masuk ke turbin. Nah, ini bisa dijual ya. Nah, ini X1 ya. Sebenarnya ini bukan X2 ya, ini X1, tekanan tinggi X1, tekanan rendah itu X2 nih ya. Ya, tekanan tinggi X1, ya, tekanan rendah itu X2. Nah, itu berapa? Kemudian yang memutar generator untuk turbin ini berapa gitu ya. Nah, tapi tidak sesederhana itu.
banyak constraint-nya gitu yang harus dipenuhi ya. Nggak bisa, oh udahlah 15.000, mana harga paling banyak, udah kita jual untuk tekan tinggi aja, nggak bisa seperti itu. Jadi kita lihat constraint-nya apa, constraint digambarkan dengan abstraksi kurang lebih seperti ini. Jika kecepatan aliran uap dikirim melalui bagian A, B, C, di antara betul oleh R, A, R, B, R, C, maka daya listrik yang dihasilkan PA, B, dan PC adalah dalam KW itu 3RA, PB 4RB, dan PC itu 5RC. Nah, ini persamaan ini bisa berubah-ubah ya tergantung konsepnya. Tapi logik kita memecahkannya itu yang mungkin yang ditampilkan di sini ya. Nah, tapi persamaan untuk sistemnya bisa aja beda. Nah, untuk mencegah pemanasan berlebih pada bagian turbin bertekanan rendah paling sedikit 2000 kg per jam uap mesti sampai bagian C. Nah, ini aja udah kurang kan? Berarti 2000 tuh harus masuk ke sini. Berarti yang bisa dijual adalah 13.000. 15.000 kurang 2000. Berarti yang bisa dijualnya sekitar 13.000 ya. Nah, perbandingan permintaan uap tekanan rendah dan tekanan tinggi adalah 3/4. Nah, ini juga menjadi salah teknis gitu. Jadi uap tekanan rendah dan tekanan tinggi 3/4. Dan kuantitas maksimum dari uap yang dapat jual adalah 10.000 kg. Jadi uap yang dapat jual itu 10.000 kg. Nah, berikan model pemrograman linear untuk mencari kuantitas uap yang harus diekstrak untuk maksimal total pendapatan pembangkit. Nah, maka inilah masuklah. Ini kan 7 ini tadi ya. 7 per 1.000 kg. $7 per 1.000 kg-nya $7 per 1.000 kg. Ini uap tekanan tinggi. Uap tekanan rendah 5. Nah, ingat ya, ini X1 adalah jumlah. Ya, jumlah. Ya, kilogram uap tadi kan, X2 berarti. Jadi ini bisa macam-macam ya. Sedangkan koefisiennya adalah harus dia standar sama. Kalau di sini kita bicara duit, berarti ini 5 ini juga harus duit. Berarti $5 per 1.000 kg ini juga harus duit. Ini apa nih? Ini KWH tadi kan? Nah, 0,15 per KWH. 0,15 dolar per kWh, berarti 0,15 itu 15 per 100 per kWh. Berapa daya dia itu kan yang apa yang kita energi yang digunakan itu 3RA tambah 4RB tambah 5RC itu tadi dicantumkan di sini ya. Nah, karena turbin ini batasannya nih, ini fungsi tujuannya. Batasnya 15.000 kg per jam kita dapatkan, RA itu batasannya 15.000. RB itu dikurang X1, RC itu dikurang X1 dan X2, kurang lebih seperti ini. Akhirnya kita masukkan RA, RB, RC ke sini, dapatlah kurang lebih seperti ini. Jadi fungsi tujuannya adalah ini. 27.000 kurang 1,343 X1 kurang 0,75 X2. Nah, ini udah gampang sekali kita pecahkan. Ya. Nah, tinggal kendala. Kendala ini ya tadi karena paling sedikit 2.000 kg per jam uap, berarti X1 tambah X2 itu harus lebih kecil dari 13.000. Untuk mencegah pembebanan yang tidak sama pada shaft, maka tadi tuh yang apa, jika X1 0, maka nilai maksimum X2 10.000. Berarti kita dapatkan ini, jika X1 sama 1, nilai maksimum dari X2 dikurangi setengah. Tadi ingat yang ini. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian dan seterusnya akhirnya kita dapatkan kendala yang ini, pokoknya ini perhitungannya sehingga kita dapat kendalanya X1 tambah 2X2 di bawah 20.000. Nah, kendala jumlah maksimum uap yang dapat jual ini yang 3/4 tadi, dan seterusnya. Nah, ini kendala. Jadi ada beberapa kendala, 1, 2, 3 ya, dan 4 tadi yang ini. Jadi 4 kendala tersebut ya. Nah, itu udah kita bisa bikin pemrograman linearnya. Apakah menggunakan, jika dia lebih dari 2 variabel kita gunakan simplex. Kalau dengan di 2 variabel kita bisa gunakan grafis gitu ya. Nah, ya terserah yang mana digunakan secara manual atau tidak itu. Tetapi untuk pemecahannya itu sepanjang kita dapatkan ini sebenarnya dari tools itu sudah banyak, tinggal kita masukkan. Pertanyaannya apa yang kita masukkan itu yang harus tahu ya. Tinggal kita masukkan persis representasi kurang lebih seperti ini ya. Mungkin 3 dibagi 4 kayak gini. 3 1/4 gitu ya. Dikali X2 dia langsung dapat nilainya ya. Kalau nanti sempat siapa gitu install sendiri trial and error-nya Indo ya. Oke, nah, di MATLAB juga ada, cuma agak sedikit lebih ribet di MATLAB ya. Oke, karena di MATLAB itu dia minimisasi yang ada. Jadi kalau maksimalisasi berarti tinggal kita kalikan minus semua karena kebalikannya. Oke. Nah, ini juga misalnya tentang reservoir ya. Nah,
ini pengendalian operasi sistem terdiri dua reservoir ya, dua reservoir ini A dan B ya. Ada power plant di sini A dan B ya. Nah, tersambung pada pembangkit tenaga hidroelektrik seperti dilihat pada gambar. Perencanaan sistem dipecah dalam dua periode. Ketika kapasitas reservoir penuh, air lebih dialirkan melalui sebuah saluran pembuangan atau spillway ya, dibuang sini ketika air penuh. Nah, air juga dibuang melalui saluran ini untuk menghindari banjir. Nah, dari contoh 1 sampai 4 itu ada contoh-contoh yang model ketika kita lihat itu adalah model-model pemrograman linear. Ya, apa tuh misalnya X1, 3X1 tambah 4X2 gitu. Jadi tidak 3X1 kuadrat, tidak. Jadi 3X1, X2 dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu masuk pemecahannya dan pemrograman linear. Oke. Nah, asumsikan bahwa rata-rata satu KV air dikonversikan menjadi 400 megawatt hour listrik dengan pembangkit A. Pembangkit A itu pembangkit yang ini. Nah, ini 200 megawatt hour itu dengan pembangkit B. Kapasitas pembangkit A dan B itu berturut adalah 60.000 dan 35.000 megawatt hour per periode. Jadi selama masing-masing periode 50.000 megawatt hour listrik dapat dijual dengan harga $20. Nah, selanjutnya harga jualnya adalah 14. Jadi setelah 50.000 itu 14 harganya. Di bawah 50.000 itu harganya 20. Jadi lebih tinggi. Setelah di atas 50.000 itu harganya lebih rendah, $6. Nah, tabel berikut data yang terkait dengan reservoir dan aliran masuk kilo acre foot ya atau KV itu. Reservoir A kapasitas 2.000, reservoir B kapasitas 1.500, aliran deprediksi periode 1 itu 200 ya. Reservoir B itu 40, periode kedua itu 130, 15. Nah, ya. Nah, periode itu maksudnya apa? Periode pertama itu di bawah 50.000 ya. Periode kedua itu di atas 50.000 ya. Oke, kemudian 50.000 ya. Kemudian level minimum diizinkan 1.200. Jadi harus 1.200 minimum ya. Kapasitasnya ini 800, level awal periode 9.500, kemudian 850. Sorry. Nah, buatlah model pemrograman linear di kasus ini untuk menentukan kebijaksanaan pengoperasian yang optimal. Yang kita inginkan adalah memaksimumkan total keuntungan dan penjualan listrik. Nah, karena persoalannya adalah tidak linear, karena ada bengkokan di sini ya, tidak gitu ya, tidak lurus. Nah, karena setelah 50.000 ini harganya total revenue itu dia 20, slope-nya $20 per 50.000, sedangkan ini slope-nya itu 14. Tadi kan $14 per megawatt hour ya. Nah, itu 14 di atas 50.000. Maka kita pecahkan, solusi persoalannya adalah perbagian. Kita bikin dua segmen. Pertama 0 sampai 50.000, kedua segmen linear 50.000 sampai tak terhingga. Sehingga segmen ini itu linear, segmen ini linear. Jadi kita memecahkan dua persoalan linear saja gitu, lebih sederhana dibandingkan kita ambil ini jadi satu kesatuan. Jadi yang non linear ini kita ubah menjadi linear. Nah, persoalan untuk kooperasi untuk reservoir, nah kita terjemahkan ini. Jadi perjalanan cukup panjang ini ya, karena banyak juga variabel atau banyak juga hal yang harus diperhatikan. Ya, ini kemungkinan daya tinggi ini pH 1 daya ini dijual dengan harga 20.000 ini ya, 20.000 ini yang di bawah 50.000 tadi PL1 ya. Oke. Price high, price low ya. Nah, ini dijual dengan harga 14.000, XA1 air yang disuplai ke pembangkit, satunya ke AV ya, SB2 satunya juga ke AV, ke pembangkit B, SA1 air sisa ke AV juga, satunya dibuang dari reservoir SB. Jadi cerita ini sih, ini dibuang berapa, disuplai berapa, masuk berapa gitu Pak, inflow, outflow-nya berapa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian EA1 level reservoir ya, A pada periode 1, EB1 laser reservoir pada periode yang pertama ya. Nah, total daya kurang lebih seperti ini, 400 XA1 ya, air supply ditambah 200 XB1 ya. Sementara total yang dijual adalah PH1 tambah PL1. Nah, oleh karena itu apa? 400 XA1 tadi sama dengan ini. Oke. Nah,
dan seterusnya. Karena daya maksimum dapat jual pada harga yang tinggi adalah 50.000 megawatt hour, kita mendapatkan pH 1 itu pasti di bawah 50.000 ya. Oke, pH 1 itu di bawah 50.000, di bawah sama dengan. Jadi maksudnya nggak mungkin kita 51.000 dengan harga 20 itu tidak. Pokoknya 50.000 ke bawah itulah 20.000, $20 per megawatt hour. Oke. Nah, kapasitas pembangkit A itu 60.000 dibagi 400 tadi itu, yang ini. Nah, tadi. Nah, ini 400 megawatt listrik ya. Nah, kapasitas 60.000 ya. 60.000. Nah, ini 60.000 dibagi 400. Nah, 35.000 dibagi 200 untuk yang kedua. Ya. 60.400. Nah, untuk yang XB1 tadi 35.000 dibagi 200 ya. Nah, jadi dapat 175 batas maksimumnya. Nah, konservasi aliran air untuk aliran A diberikan sebagai berikut. Nah, ini bisa tinggal masukkan angka-angkanya ya. Ini kan ada di tabel tadi nih. Tabel ini ya. Dapat karena kapasitas reservoir adalah 2000 kV dan level minimum diizinkan 1200, maka kita mendapatkan ini batasannya. Jadi A1 itu harus sama dengan 1200 atau ke atasnya sampai di bawah atau sama dengan 2000. Kemudian sama untuk yang B, jadi prinsipnya A dan B ini mirip, cuman angkanya beda aja, ya. Kurang lebih nih sama. Akhirnya kita dapatkan kendala pembangkitan dan seterusnya, dapatkan kurang lebih seperti ini, ya. Kendala aliran air diberikan XA2 tambah SA2 tambah ini adalah kurang lebih seperti ini, ya. Batasannya adalah EA2 adalah ini dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan maksimumkan Z sama dengan 20 pH1 tambah pH2 tambah 14 PL1 PL2. Nah, inilah maksimumkan dengan banyak kendala tadi ya. Nah, artinya apa? Kita mempunyai 16 variabel keputusan dan 20 kendala, bayangkan. Ya, lumayan sih. Ya. Tapi kalau kita masukkan, kita punya angka datanya pakai Lindo atau pemrograman yang ada itu tidak terlalu susah. Kalau kita pakai simplex secara manual tuh, waduh, saya pernah ngajarin simplex tuh, hitungan iterasi dan sebagainya itu, waduh, repot juga memang. Tetapi perlu tahu juga apa namanya kesulitannya gitu ya, sehingga wah kita merasa untung ada tools ya. Oke, nah solusinya ada geometris, ada simplex. Ini tidak saya bahas ya, sekilas saja ini ya. Kurang lebih ini geometri. Pertama-tama intinya kalian harus mencari daerah memenuhi kendala. Setelah daerah memenuhi kendala, tentukan titik-titik. Ini saya lihat juga sudah dibahas Pak Bomo kayaknya ya, di kuliah yang sebelum UTS. Nah, ini intinya adalah ketika kendala dapat ya, kayak gini kan X1 kurang 8, X1 dikurang 8. Ini kan X1 dikurang 8, berarti daerah menuju kendala itu sebelah kiri. X2 kurang 10, ini X2 kurang 10 adalah garis ini ke bawah, berarti berkurang lagi irisannya ya, berarti daerah ini. Tambah ini 5 X1 tambah X2 bisa sama 45. Caranya sederhana adalah kita samakan dengan ini, kita cari persamaan garisnya, kita samakan. Kalau X2-nya X1-nya 0, berarti X2-nya berapa? X2-nya 45 dibagi 3, berarti X2-nya titik potong di sumbunya adalah 15. Kalau X2-nya 0, artinya kan di posisi ini, maka X1-nya berapa? X1-nya dengan 45 dibagi 5, yang adalah 9, berarti di sini. Jadi di sini ya, berarti tinggal kita tarik nih, titik potong ini dan titik potongnya, tarik aja garisnya. Nah, ini lebih kecil atau lebih besar? Ternyata lebih besar. Jadi kalau yang X2 tadi ke sini, yang kendala kedua di sini, ini kendala 1 ya, kendala 1 sini, kendala kedua sini, kendala 3 ini garisnya tapi di ke atas, berarti irisan mereka tuh di sini. Nah, ini daerah menuju kendala. Jadi solusinya itu ada di sini, gitu ya. Nah, ambil titik-titik ekstrimnya, titik C, titik B, titik A. A itu 8, dapat A itu 8,5/3, B itu 8/10, C itu 3/10, X1 3, X2 10, nah masuk ke fungsi tujuan. Masukkan ke fungsi tujuan, mana yang lebih, kalau kita bicara maksimum, ambil yang nilai maksimum. Kalau kita bicara minimum, ambil minimum. Nah, ini kan yang minimumnya berarti di sini nih, 8,5/3. Berarti X1-nya 8, X2-nya 5/3. Kurang lebih seperti itulah. Dapatlah solusinya. Begitu juga dengan ini. Kemungkinan ada double, ya, double nilai.
yang maksimum atau nilai optimal. Nah, tinggal dipilih salah satunya. Oke, ini kendala aktif dan tidak aktif. Oke. Nah, algoritma simplex tidak akan saya bahas. Ini juga saya lihat sudah dibahas Pak Bomo. Nanti akan mungkin tidak kejar ya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan berikan tentang dynamic programming. Dynamics ya. Ini tabel simplex. Nah, ini panjang banget ya. Literasinya lumayan panjang. Ini saya lihat dari bahas Pak Bomo. Sebentar saya lewatin dulu. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke dynamic programming ya. Dynamic programming itu intinya adalah apa? Persoalan itu dipecah-pecah. Jadi kalau analoginya apa ya, misalnya persoalan dari Singkawang sampai Pontianak transportasi. Ternyata itu tidak bisa dijadikan satu, itu tidak bisa dijadikan di satu persamaan untuk optimisasi. Misal dari Singkawang sampai ke Duri itu model persoalannya beda, dari Duri ke Mempawah itu model persoalannya beda, dari Mempawah ke Pinyu itu beda, dari Pinyu ke Pontianak itu beda. Berarti ada 4 stage. Maka kita optimalkan dari apa? Kita bisa bergerak dari ujung ke bawah atau dari bawah ke ujung gitu ya, tergantung pendekatannya. Bisa forward, bisa reverse. Jadi dari Singkawang kita optimalkan dulu ke Duri. Dari Duri nilai optimal ini mempengaruhi nilai optimal juga ke Mempawah tadi. Dari Mempawah nilai optimal ini mempengaruhi optimalisasi pada Mempawah Pinyu. Dari Pinyu Mempawah Pinyu Pontianak. Akhirnya kita dapatkan nilai optimal secara keseluruhan. Jadi bisa distribusi, bisa apalah, itu terkait hal itu. Jadi akhirnya kita dengan dynamic programming ini kita dapat kondisi optimal untuk seluruhnya dari Singkawang sampai Pontianak. Itu misalnya seperti itu, ya. Nah, itu teknik yang bagus itu dikembangkan oleh Bellman ya. Nah, tapi kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada yang mungkin ingin bertanya?